Ayo Tak, minum obat dulu. Gak mau, biar cepat sembuh Tak. Gak mau. Nanti gak sembuh-sembuh loh Tak. Pokoknya gak mau. Mau ya diminum obatnya? Iya mau. Ya udah nih, minum. Mau lagi. Udah. Giliran sama suster aja malah minta nambah. Yud. Iya, kenapa Tak? Tolongin aku Yud. Tolongin apa? Pura-pura jadi bapak aku. Jadi bapak kamu? Jadi gini, anak bapak suka terlambat ke sekolah. Walah, Gak suka ngerjain PR. walah, Gak suka ngerjain tugas juga. walah. Pelan-pelan dong Yud mukulnya. Iyut, berani-beraninya bohongin ibu. Ayo Tak, cepetan. Tunggu dulu Yud. Kenapa Tak? Ngapain lari sih? Zombinya aja pelan gitu jalannya. Iya juga ya. Tak, gawat Tak. Gawat kenapa Yud? Lihat aja ke belakang. Lihat belakang. Yud, tunggu Yud. Tiap pagi pas mau berangkat sekolah, bocil ini selalu lihat kucing yang ada di jendela. Dia seneng banget sama kucing yang lucu itu. Besoknya, seperti biasa, bocil itu selalu nyapa si kucing. Tapi pas ngeliat ke atas, bocil ini sedih banget karena kucing itu nggak ada di sana. Hari-hari berikutnya, bocil ini berangkat sekolah dan lihat ke atas jendela. Tapi tetap aja kucing itu nggak ada. Sampai berhari-hari, berganti-ganti musim, kucing itu tetap nggak ada di sana. Bocil ini jadi sedih dan ngira kalau kucing itu udah meninggal. Terus besoknya pas bocil ini berangkat sekolah, dia ngeliat ke atas jendela dan kaget karena kucing itu udah ada di sana lagi. Bahkan dia juga bawa anak-anaknya yang lucu. Ternyata kemarin kucing itu hamil dan baru aja melahirkan. Ada satu pedagang yang lagi jual semangka nih di pinggir jalan. Rasa semangkanya ini beda dari yang lain, bener-bener enak guys. Dan suatu hari cowok ini lewat, terus dia tertarik tuh sama semangkanya. Dia beli satu dan dibawa pulang. Di rumah semangkanya dia potong-potong. Dan bener tuh pas dimakan rasanya enak banget. Tapi pas lagi asik-asik makan sambil nonton TV, cowok ini terkaget-kaget. Karena di situ ada berita orang hilang dan mereka ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kebun semangka yang cowok ini beli tadi. Jadi ternyata rasa semangkanya beda ya karena pupuknya manusia, guys. Rina ditelepon Doni pacarnya. Hari ini kamu gak boleh keluar ya, Rin. Diam saja di rumah. Ih, kamu lebay banget sih. Kan cuma mau ketemu temen. Rina ngeyel, dia tetap pergi keluar untuk menemui sahabatnya. Saat menyeberang, ada mobil melaju kencang. Tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri. Rina, kamu gak dengar aku ya? Aku bilang jangan keluar. Doni marah karena omongannya tidak didengar. Lalu ia memutuskan untuk menemuinya di rumah dan ingin minta maaf. Bu, Doninya ada. Doni udah nggak ada, dia kecelakaan motor seminggu yang lalu. Lihat nih mobil baruku. Edit kemajuan, mundur lagi. Nah, lihat kan nih. Din, kemunduran, maju lagi. Aku bilang mobil Udin, mundurin lagi mobilnya. Aku bilang, Permisi Om, saya mau lewat. Minta uang dulu sini. Gak punya Om. Masa gak punya? Beneran Om, paling minta papa saya. Ya udah sana minta. Bentar ya Om. Halo Pak. Iya, kenapa? Aku dimintain uang nih. Ya udah, papa ke situ. Papa, kamu polisi? Iya Om. Buat apa kamu minta uang? Buat makan Om. Ya udah, sini ikut. Sekarang kamu bisa makan gratis di sini. Semoga enggak ketahuan. Hei kamu, cepat kamu tangkap pencuri itu. Baik Pak. Hei kamu, berhenti. Cepet habisin ya deh susunya. Mana pencurinya? Gak ketemu Pak. Kalau begitu kamu saya pecat. Baik Pak. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan daripada harus melihat ibu tadi di penjara. Maling, sini HP-nya. Excel, HP lu diambil Yuta. Hah? Ini apa? Nio, HP lu diambil. Lu lihat nih baik-baik. Maling. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara ibu memanggil namaku dari arah dapur. Sambil menahan rasa kantuk yang berat, aku pun berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba, ada yang membekapku dari belakang. Ternyata, itu ibuku. Jangan ke dapur. Ibu juga mendengar suara itu dari tadi. Rina, bangun nak. Tolong ibu nak.
Kak Yuta, ternyata dia punya cewek lain. Tega sekali. Woi, Nio. Kak Yuta, kok ada dua? Berarti yang itu siapa? Itu saudara kembar aku, makanya ditanya, jangan main kabur. Loh, Hana kok nangis? Boneka Hana kok bisa rusak? Hana, coba cerita. Bang Yuta, boneka Hana dirusak sama Bang Taika. Ya ampun, jangan nangis ya, Dek. Ayo kita jumpain dia. Pegang yang erat ya, jangan sampai lepas. Iya. Tetangga baru aja belagu banget, enak aja dia ganggu adikku. Bang Taiga, ada apa sih? Ternyata kamu ngadu ya sama abangmu. Gak usah basa-basi. Pokoknya Bang Taiga ganti boneka adikku. Ganti apaan? Adikmu yang salah kok udah buat adikku nangis. Bodoh amat, pokoknya ganti. Ayo duel, kalau kalah aku ganti. Beraninya sama anak kecil. Nanti aku laporin sama kakakku ya. Ya ampun, laporin aja. Siapa juga yang takut sama kakakmu? Halo kak. Itu kakaknya. Hei kau, bikin masalah ya? Halo. Gak usah halo-halo, ganti rugi cepat. Hah? Iya kak polisi. Hei, berhenti kau. Jangan sampai ketahuan. Bayar dulu itu. Hah? Dia tertabrak. Ini kan Taiga, teman masa kecilku. Selama 15 tahun ini aku mencarimu, Taiga. Kenapa kau jadi seperti ini? Si Andre mau maling duit di suatu rumah. Penghuninya lagi tidur. Tolong, aku sudah tidak kuat lagi. Tolong! Kamu siapa? Itu nanti aja, sekarang harus bawa ibumu ke rumah sakit. Si Andre pun membawanya ke rumah sakit dengan sepedanya dan menunggu kabar dari dokter. Silakan, pasien sudah bisa diajak bicara. Kamu siapa? Tapi makasih udah bawa aku ke rumah sakit. Maaf, tadinya aku mau maling, tapi aku tidak tega lihat ibu batuk-batuk. Daripada kamu maling, mendingan kamu nikah aja sama anak aku. Lalu mereka pun menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Rina tiba-tiba rindu masakan ibu. Ia pulang tanpa memberitahunya. Ibu menyambutnya dengan semangkuk makanan. Makan nak, ibu baru masak. Rina lahap menghabiskan makanan yang disajikan ibunya. Ibu pakai resep apa? Makanannya enak banget. Ibu hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Pagi berikutnya, Rina ingin lagi makanan yang dibuat ibunya semalam. Tapi stok makanannya sudah habis. Rina mencium bau busuk di belakang rumah. Ia menemukan sumur di belakang rumahnya. Saat ia melihat ke dalam sumur, ia terkejut melihat kepala ayahnya. Rina muntah. Ia teringat tulang makanan yang dikunyahnya tadi malam. Yang kamu makan semalam itu daging ayahmu nak. Akhirnya pulang sekolah juga. Loh, rumah masih berantakan seperti tadi pagi. Mama di mana ya? Apa jangan-jangan di kamar? Mama pasti capek banget setelah berantem sama papa. Mumpung mama tidur, lebih baik aku bersih-bersih rumah. Tadi malam papa nggak pulang. Jadinya mama marah-marah deh sama papa. Mama bilang papa selingkuh. Kalau bener papa selingkuh, aku nggak bakalan maafin papa. Mama sampai singgung ibu tiri lagi. Ngomong-ngomong nanti pas bangun, mama pasti terkejut lihat rumah bersih begini. Udah mau malam, mama belum bangun. Aku masak mie aja deh. Mama pasti lapar pas bangun. Aku harus bangunin mama, kalau nggak nanti mie-nya dingin. Mama, bangun. Ini udah malam loh, ayo makan. Yuta udah masak mie enak banget. Mah, bangun. Mama. Mama kok gak napas? Mama bangun, bangun. Maaf nak, ibumu sudah meninggal, yaitu karena serangan jantung. Hahaha, kasian banget deh lo. Sekarang abang lo udah gua bunuh. Dan sekarang lo tinggal sendirian. Lo mana bisa sih lawan gua? Ciilah, yang bener mbak. Nanti kena mental. Bang, bangun bang. Udahan deh aktingnya. Kasian tuh mbaknya, kegeeran. Aduh, apaan sih? Tunggu aja, orang lagi tidur kok. Itu kan mobil papa. Bukannya papa lagi di kantor. Yuta, ada apa? Mio, kamu di sini dulu ya. Feelingku nggak enak. Hah?
Papa selingkuh? Beliin iPhone 16 dong, Om. Ada syaratnya, senengin Om dulu dong. Ih, Om nakal. Jadi gini kerjaan Papa, pantesan Papa pelit banget. Udah aku rekam, aku bakal aduin ke Mama. Mama, Yuta udah pulang, ganti baju Gi, habis itu makan. Mah, tadi Yuta lihat Papa makan sama cewek di kafe. Papa selingkuh, Ma, aku ada buktinya di HP, biar aku tunjukin ya. Gak perlu, dan jangan kamu singgung lagi soal itu. Jangan sampai papamu tahu kalau Mama sudah tahu. Loh, kok Mama kayak gitu? Mama gak peduli Papa selingkuh. Mama sudah tahu papamu selingkuh. Lah, jadi Mama kok diam aja? Harusnya Mama marahin Papa. Kalau Mama marah, Papa langsung menceraikan Mama gimana? Terus kalau kita berdua diusir dari sini, kita makan apa, Yuta? Ada benarnya juga, tapi aku gak bakal diam aja.